warga kerajaan Allah, welcome to GB Rock Religious Service. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk melawat setiap kita melalui ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi, apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kita memberi nama kepada masalah kita sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat, ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya, ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amen.
were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creations, no revealing you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you broke heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil door before you, You're silent, the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you arise to live again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Oh, what a wonderful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Shalom jemaat Rock Bellagio yang dikasihi Tuhan. Saya percaya keadaan kita baik-baik. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, kita selalu baik. Karena Kristus baik bagi setiap kita. Saya kasih dalam Tuhan. Tema saya pada saat ini yaitu kualitas orang percaya pada akhir zaman. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan pernyataan kerinduan Paulus atas jemaat Kolose. Nah, kita perlu memahami konteks ayat ini, yaitu dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Paulus memberitakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jemaat Kolose, mereka menerima pemberitaan itu. Tetapi Paulus nggak berhenti di situ. Paulus mengajar, Paulus memperlengkapi orang-orang percaya supaya mereka bertumbuh dalam keserupaan Kristus. Nah, ia berjuang keras untuk hal itu. Kolose 2 ayat 1 menyatakan kesaksian Paulus betapa berat perjuangan yang telah ia lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Dia terus menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar, khususnya dari orang-orang yang belum mengenal dia. Nah, banyak yang salah mengerti atas sikap Paulus ketika berusaha untuk mendisiplinkan jemaat. Jemaat di Kolose, mereka begitu terbuka, banyak yang tersentuh dan mulai mereka menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga gereja Kolose, mereka berkembang. Injil diberitakan di mana-mana. Nah, di saat Injil diberitakan di mana-mana dan gereja ini mulai berkembang, potensi penyesatan mulai terjadi, termasuk ajaran-ajaran sesat mulai memperdaya jemaat. Nah, Paulus rindu supaya jemaat Kolose tidak terperdaya lagi dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya Paulus mengatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ini berarti ada usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk memperdaya jemaat. Paulus tidak menginginkan untuk jemaat terperdaya. Pada masa saat ini, penyesatan bukannya semakin berkurang, Bapak Ibu, semakin bertambah. Petrus menyatakan akan munculnya guru-guru palsu yang harus kita waspadai. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal ini berlangsung terus-menerus sampai akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah mulai muncul ajaran sesat di mana-mana, seiring dengan muncul nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat yang ke-11 dikatakan jelas bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan mulai menyesatkan banyak orang. Nah, hal ini sudah mulai terlihat di dalam keadaan sekitar kita. Banyak muncul ajaran-ajaran yang salah dalam gereja Tuhan. Ini menyatakan bahwa kita harus menunjukkan kualitas dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati, kita harus kritis terhadap setiap pengajaran yang kita terima. Kita harus menguji pengajaran yang kita terima, apakah pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita menjadi bodoh dan kita mulai diperdaya dengan guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang kelihatannya enak di telinga. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi keadaan zaman yang mulai kelihatan semakin tidak bersahabat ini? Nah, ada beberapa prinsip, beberapa kualitas yang perlu kita lihat di dalam kehidupan kita juga. Nah, yang pertama kalau kita melihat, mereka kuat di dalam doa. Kualitas orang percaya di akhir zaman adalah mereka mulai terus bergumul dalam doa. Hal itu jelas dinyatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang pertama. Memakai ungkapan betapa perjuangan yang kulakukan. Secara literal, dalam bahasa Greka diterjemahkan begini, betapa banyaknya aku bergumul, betapa banyaknya aku berdoa, betapa banyaknya air mataku tercurah, betapa banyaknya penyesatan yang menggerogoti imanku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa ini berarti betapa beratnya perjuangan yang Paulus lakukan. Sebenarnya secara lebih konkret, Paulus mengatakan betapa banyaknya ia bergumul untuk memperhatikan jemaat, membuat jemaat lebih bertumbuh supaya jemaat tetap hidup dalam sejahtera. Dari sekian banyak pergumulan yang dilakukan Paulus dalam kesibukan pelayanannya, ia bergumul
di dalam doa. Apakah kita masih tetap memiliki pergumulan atau kita memiliki kehidupan doa yang luar biasa dalam Tuhan? Di dalam Kolose 4 ayat 12, Epafras murid Paulus juga meneladani kehidupan gurunya, sehingga dia mulai melihat ada kehidupan doa di dalam kehidupan Paulus. Kolose 4 ayat yang ke-12 berkata demikian, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan orang yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Saya kasih dalam Tuhan, doa adalah satu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahkan tidak bisa dianggap remeh. Paulus tahu bahwa penyesatan melalui kesalahan adalah salah satu tipuan musuh terbesar. Hal ini bisa kita atasi dengan kita mulai melakukan peperangan secara rohani. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh di udara, melawan penguasa-penguasa kegelapan. Terkadang sangat sulit untuk kita membedakan pengajaran yang benar dan penyesatan yang sedang terjadi. Nah, bagaimana kita dapat terlepas dari hal ini? Gereja harus melakukan gerakan doa. Artinya bahwa setiap kita mulai sungguh-sungguh berdoa sehingga kita terlepas dari kesesatan. Nah, kekuatan, kemampuan, dan kepandaian setiap kita terbatas. Tetapi dengan doa, kita sedang melibatkan Allah yang tidak terbatas untuk melindungi gerejanya dari penyesatan dan mulai melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Ada hal yang tidak mampu kita pecahkan dalam kehidupan ini, yaitu semua masalah. Kita tidak bisa memecahkan semua masalah. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, sekaya-kayanya seseorang, ia memiliki kelemahan, yaitu dia tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Mungkin saja ada orang yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kepandaiannya, dan ada hal-hal lain yang ia banggakan. Diizinkan Tuhan untuk masuk dalam situasi yang sulit di mana kita tidak bisa memecahkannya. Situasi seperti yang sedang kita alami ini, kita harus berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Siapakah kita? Kita adalah orang yang terbatas. Oleh sebab itu kita rugi jika kita yang terbatas hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan kekayaan kita, hanya mengandalkan metode planning kita, pengalaman kita. Karena kita tidak akan bisa menikmati sesuatu yang luar biasa. Semua yang terjadi hanya berdasarkan dengan kekuatan kita yang terbatas. Sepertinya begini, ini akan membawa kita, tidak akan menolong kita untuk memecahkan masalah. Masalah nggak akan terselesaikan hanya dengan uang kita. Kita panggil pengacara terus mengandalkan orang lain. Saat ini seharusnya kita sadar dengan pandemi yang sedang terjadi, dengan situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita, menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin bertumbuh dan menikmati damai sejahtera, jangan lupakan doa. Kita harus menjadi orang-orang yang bergumul dalam doa setiap saat. Tanpa kehidupan doa, jangan berharap kita dapat bertumbuh. Jangan berharap ada pemulihan dalam keluarga kita. Tanpa doa, kita tidak mengizinkan Dia untuk intervensi dalam kehidupan kita. Tetapi ini, dengan doa, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, silakan campur tangan. Tuhan, silakan intervensi di dalam kehidupan saya. Dalam keluarga, hal ini penting untuk kita lakukan. Kalau saudara berada dalam masalah, kalau saudara memiliki kepahitan, kalau saudara memiliki hati yang gundah gulana, cobalah mulai koreksi diri. Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi mengandalkan Dia.
Mungkin saudara terlalu sibuk dengan apa yang saudara lakukan. Hal ini membuat rumah tangga saudara mulai hambar, mulai membuat hidup saudara mulai tawar. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Karena mulai jauh dari Tuhan. Kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Kenapa? Karena kita tidak punya kehidupan dalam doa. Doa adalah dasar saudara. Doa bukan hafalan. Doa juga bukan jimat. Doa adalah ajaran kekristenan dalam kita mulai membangun relasi, mulai kita mengenal Dia lebih lagi. Dengan kita bergumul di dalam doa, hidup kita mulai diwarnai dan kita mulai menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kita dibawa dalam kehendak Tuhan. Semakin hari, kita semakin menyadari bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Allah kita Allah yang luar biasa. Sehingga iman kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Mengapa kita tidak bertumbuh? Mungkin kehidupan doa kita sama sekali nol. Itu yang membuat kita tidak bertumbuh. Mengapa banyak rumah tangga yang bercerai? Karena mungkin di dalam rumah tangga tidak ada mesbah keluarga, tidak ada komunikasi penguasaan diri di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hubungan dengan Tuhan putus dan tidak ada lagi kontrol di dalam kehidupan keluarga. Berdoa bukan hal main-main. Menghadap Allah itu adalah hal yang penting. Makanya waktu kita mulai berdoa, kita mulai menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita mulai menikmati relasi dengan Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi seorang pendeta. Seorang pendeta ini ditelepon oleh seorang jemaat. Ditelepon pagi-pagi sekali, subuh. Sehingga dia lagi tidur, tiba-tiba dengar deringan telepon dan dia angkat teleponnya dan dia menerima telepon dari seorang jemaatnya. Seorang jemaatnya sambil bersedih mengatakan, "Pak Pendeta, tolong doakan. Ada yang sakit, tolong datang secepatnya ke tempat saya. Saya perlu untuk mendapat doa dari Bapak." Pendeta ini datang, kemudian sampailah dengan ngantuk, dengan keadaan yang belum begitu enak karena harus dibangunkan pagi-pagi. Kemudian dia melihat ternyata yang sakit adalah sapinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pendeta? Pendeta ini melihat, kenapa harus sapi yang harus saya doakan? Akhirnya pendeta ini berdoa. Dalam doanya dia katakan bahwa Tuhan, biar kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Kalau sapi ini harus mati, matilah. Tapi kalau hidup, hiduplah. Singkat cerita, suatu ketika pendeta ini sakit. Dan kemudian seorang jemaat ini kepengen mengunjungi pendeta yang sedang sakit. Nah kemudian dia dikunjungi sama jemaat ini. Dan dia melihat pendeta ini terbaring sakit. Kemudian dia menawarkan untuk berdoa. Dan dia ingat doa yang dulu pendeta ini doakan untuk sapi. Kemudian dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang luar biasa. Biar kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Kalau pendeta kami harus hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Saya kasih dalam Tuhan. Doa bukan seperti itu. Doa bukan hanya sekedar lip service, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, melainkan sesuatu yang sakral. Kita bertemu dengan penguasa alam, kita sedang berkomunikasi dengan pribadi yang agung dan mulia. Seharusnya ada satu sikap penghormatan kita yang terjadi, yang lahir dari hati. Doa membuat kita semakin kuat dan mengerti hal yang Tuhan kehendaki. Doa membuat kita peka terhadap kehendak Allah, supaya kita dijauhkan dari segala penyesatan, segala penipuan yang muncul di tengah-tengah gereja akhir-akhir ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias dan akan ada penyesatan.
Jadi kalau kita tidak menjadi gereja yang mengerti isi hati Allah dan memahami tentang persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting, maka kita akan terhilang. Kuasa doa jauh melebihi dari kuasa apapun yang mau digabungkan menjadi satu. Kuasa doa lebih powerful. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa bukan sesuatu yang luar biasa. Kuasa doa lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan semua manusia dalam dunia ini digabung jadi satu. Saya kasih dalam Tuhan, kuasa doa, kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari jadikan hidup kita menjadi hidup yang berdoa. Karena doa adalah sesuatu yang luar biasa. Akan mengalir air yang memancar, yaitu sumber sukacita. Orang yang bijaksana, yang tidak berpengalaman, akan memiliki hikmat. Orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri akan dapat memiliki penguasaan diri, karena hubungan dengan Allah yang diciptakan setiap hari melalui doa. Apakah saudara suka berdoa? Apakah saudara masih rajin berdoa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan? Kuasa doa sangat luar biasa. Seperti tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seberapa besar kuasa doa? Sangat besar. Tanpa ukuran yang jelas, tidak dapat didefinisikan. Tidak bisa diberi batasan. Ledakan bom bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kuasa doa. Saya ingat ungkapan Charles Spurgeon katakan bahwa berdoa adalah seperti menarik tali ke bawah sehingga lonceng berbunyi di telinga Allah. Jadi kita berdoa, ungkapanlah isi hati kita kepada Allah. Hal yang sedang saudara alami, hal yang sedang saudara gumuli, ungkapan kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Hanya saja Tuhan ingin yang terbaik bagi setiap kita. Kita tidak mendapat karena kita tidak meminta yang terbaik. Kita meminta hal yang salah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Padahal yang terbaik adalah kehendak Allah, karena Dia yang berdaulat dan Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Seringkali kita meminta yang terbaik hanya untuk menurut kehendak kita sendiri. Tetapi kita melihat kenapa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Tuhan. Hal itu bukan hal yang salah tentang Tuhan, melainkan agar kita tahu apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kita harus mengubah doa kita, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bukan memaksa Tuhan untuk berubah, tapi mulai mengerti kehendak Tuhan. Yeremia 3 ayat 33 ayat 3 mengatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan. Dia akan memberitahu saudara mengenai hal-hal besar yang tidak saudara pahami. Oleh karena itu, mari terus hidup dalam doa. Jangan andalkan saja kekuatan kita. Jangan hanya andalkan kekayaan, kepandaian, pengalaman-pengalaman kita. Tetapi mulai andalkan Tuhan yang tidak terbatas. Saudara ingin menjadi orang yang diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus kita bergumul di dalam doa. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 ayat 1 agar kita jangan jemu untuk kita berdoa. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah kita berdoa. Bagaimana kehidupan doa kita? Mulai buat komitmen, mulai berdoa setiap saat. Karena doa komunikasi kita mulai semakin kuat dengan Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, yang kita lihat bahwa jemaat atau kualitas yang muncul, mereka mulai saling menguatkan, saling mengasihi. Kualitas orang percaya di akhir zaman adalah mereka mulai saling menguatkan dan mulai saling mengasihi.
Kebenaran ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kedua dengan mengatakan supaya hati mereka terhibur. Secara literal, ungkapan tersebut diterjemahkan sebagai tujuanku adalah supaya mereka didorong atau dikuatkan hatinya. Gereja yang saling menguatkan dan mulai saling mengasihi, kita kenal dalam gereja kita, komunitas saling. Memiliki hati seorang hamba. Orang yang saling, orang yang punya hati hamba. Saling menolong, saling menguatkan, saling memberi hormat. Ada sesuatu yang ingin mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ada suatu dorongan dalam hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia miliki supaya Tuhan dipermuliakan. Secara umum, manusia cenderung berpikir negatif. Bahkan putus asa ketika berada dalam persoalan, dalam keadaan kecewa, walaupun mereka sudah mengaku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan Nabi besar Elia di dalam Perjanjian Lama. Dalam 1 Raja-Raja 18 diceritakan bahwa Elia begitu kuat, dia berani menghadapi kesesatan Raja Ahab. Bahkan ketika Raja Ahab memfitnah dengan tuduhan bahwa Elia mencelakakan bangsa Israel, Elia menjawab dengan tegas. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai 19 dikatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Ahab memenuhi tantangan itu dengan mengirim orang ke seluruh Israel untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Akhirnya Elia berkonfrontasi dengan nabi-nabi sesat tersebut dan memenangkan pertandingan dengan gilang gemilang. Kemenangan yang fantastis tersebut hanya sementara, Bapak Ibu. Ketika mulai mendengar ada ancaman dari Izebel, istri Ahab, Elia mengalami ketakutan dan frustasi yang berat. Makanya dia berkata, cukuplah itu, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Cukuplah itu sekarang ya nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar seperti Elia bisa mengalami keputusasaan. Ia baru mengalami kemenangan yang hebat melawan kesesatan yang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, Elia membutuhkan penghiburan yang dapat memulihkan keadaannya. Hal ini dilakukan oleh Tuhan sendiri dengan mengutus malaikatnya. Demikian juga gereja Tuhan harus saling menguatkan. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami keputusasaan dan mereka mudah untuk disesatkan. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus saling menguatkan, kita harus saling mengasihi supaya tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk memperdaya atau menipu kita. Hal ini begitu jelas karena pernyataan Rasul Paulus, dia menyatakan di dalam ayat 2 supaya hati mereka terhibur. Kata terhibur dalam bahasa Yunani parakletosi berasal dari akar kata parakaleo. Menurut konteks Kolose 2 ayat 2, kata itu lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai suatu dorongan, sebagai suatu penguatan. Karena Rasul Paulus sedang memperingatkan jemaat supaya jangan tertipu atau diperdaya oleh kesesatan, sehingga mereka harus memberi dorongan satu dengan yang lainnya atau saling menguatkan supaya ketika di antara jemaat ada yang lemah, mereka tidak mudah untuk disesatkan. Jadi setiap kita yang siap untuk terus di akhir zaman ini supaya kita mampu untuk mengatasi kesesatan adalah kita mulai saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat yang kedua menyatakan, Rasul Paulus secara pribadi katakan supaya mereka terhibur.
Kemudian dilanjutkan dengan frase, dengan kata, dan mereka bersatu dalam kasih. Jadi, selain kita saling menguatkan, kita perlu untuk harus saling mengasihi. Sangat penting untuk kita bertumbuh, untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengasihi sesama kita? Bisakah kita melihat beban orang lain sebagai sesuatu untuk kita menerapkan saling komsal komunitas? Yang ketiga yang dapat kita lihat, mereka kaya dalam hikmat dan pengetahuan akan Kristus. Kualitas orang percaya di akhir zaman adalah mereka yang kaya dalam jaminan dan pengetahuan Kristus. Kebenaran ini dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 2-3, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Saudara kasih dalam Tuhan, secara literal ayat ini diterjemahkan seperti ini, supaya mereka memiliki kekayaan yang penuh dari pengertian yang lengkap, agar mereka dapat mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, di mana tersembunyi seluruh harta dari hikmat dan pengetahuan. Setidaknya kalau kita melihat di situ, ada 3 hal yang menarik untuk kita perhatikan tentang pernyataan Rasul Paulus. Pertama, dikatakan bahwa gereja menjadi kaya dalam pengetahuan akan Kristus, di dalam hikmat akan Kristus, karena mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan mulai menjalin hidup bersama dalam kasih. Kedua, tidak ada orang yang dapat mengenal rahasia Allah kecuali dalam Kristus. Dengan kata lain, pengenalan akan Allah yang sejati hanya dapat dimiliki oleh gereja Tuhan karena mereka mulai memahami Allah dengan nyata. Allah memang tidak dapat dilihat, tetapi Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Dengan demikian, Allah yang tidak dapat kita kenal, yang tidak terbatas, menjadi dapat kita kenal di dalam Kristus, karena Dia adalah Allah, penyataan Allah sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang kita bisa lihat, jika orang mengenal Kristus, ia akan memiliki harta yang tersembunyi, yaitu seluruh hikmat dan pengetahuan. Dengan kata lain, dalam Kristus kita menjadi kaya, karena di dalam Dia kita memiliki segalanya. Ini diungkapkan oleh Paulus dengan gaya bahasa yang berbeda. Dia katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi semua, bagi kita semua. Bagaimana mungkin kita tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi, jika kita memiliki Yesus, Bapa akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan demikian jemaat akan menjadi kuat. Setiap orang percaya, setiap kita akan menjadi kuat, sehingga kita gak mudah untuk diperdayai atau diperdayakan oleh kesesatan. Hal ini terjadi karena jemaat mulai mengenal Kristus dan memahami semua yang mereka miliki di dalam Kristus. Jadi mereka tidak akan tertarik kepada yang lain, karena Kristus lebih dari segalanya. Hal ini akan membawa setiap kita, akan membawa setiap orang percaya untuk selalu mengandalkan Yesus, mengandalkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mulai percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang sedang terjadi, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau yang sakit, Dia sanggup menyembuhkan. Engkau dalam masalah, Dia sanggup untuk membawa engkau keluar dari masalahmu, membawa engkau dalam kemenangan demi kemenangan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hal yang menarik yang kita dapat perhatikan, pernyataan Rasul Paulus dalam ayat yang kedua dikatakan, sehingga mereka memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Yaitu siapa? Yaitu Kristus. Kata sehingga diterjemahkan atau menunjuk kepada penekanan
hasil dari kesatuan jemaat di dalam kasih, dan membawa pengertian yang penuh. Mereka mulai terikat bersama di dalam kasih, sehingga mereka memiliki kekayaan dari jaminan pengertian yang penuh. Salah satu kunci penyelesaian yang terbesar dalam mengatasi penyesatan adalah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya bila jemaat mulai disatukan dalam pengertian mereka terhadap doktrin, terhadap pengajaran Kristen. Saya kasih dalam Tuhan, kali ini perdebatan terjadi. Doktrin ini dan doktrin ini. Mulai kita fokus mengenal Tuhan. Nggak mulai fokus siapa yang mulai lebih benar. Hal itu terjadi dari zaman dulu. Nggak usah kita terlibat di dalam. Mari kita bangun pengenalan kepada Kristus, supaya kita tidak tersesat. Yang keempat, yang terakhir, mereka memiliki iman yang teguh. Kualitas orang percaya di akhir zaman adalah mereka yang teguh imannya. Artinya iman mereka stabil, iman mereka kokoh. Ide ini dikatakan oleh Rasul Paulus, ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada orang yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Alur pikiran Rasul Paulus dalam dia mengemukakan kerinduannya supaya jemaat jangan tertipu atau disesatkan, itu sistematis sekali. Pertama dia bilang begini, ia menyatakan perjuangannya yang begitu berat dan bergumul dalam doa dan memberi dorongan supaya jemaat menjadi kuat sehingga mereka mampu mengatasi kesesatan. Kemudian dia katakan, ia menyatakan supaya jemaat mulai saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian dia katakan mereka mulai bersatu dalam kasih, saling mengasihi. Dan kemudian ia melanjutkan pengajarannya supaya jemaat menjadi kaya dalam hikmat dan dalam pengetahuan Kristus. Sebelum melanjutkan poin berikutnya, dalam ayat yang keempat, kembali ia mengingatkan supaya jangan ada yang memperdayakan jemaat atau menyesatkan jemaat dengan kata-kata yang indah. Ayat yang kelima, Rasul Paulus kembali mengungkapkan kerinduannya yang merupakan perjuangan yang begitu berat, yaitu bagaimana agar gereja mampu mengatasi penyesatan. Dengan kata lain, ayat yang kelima adalah puncak dari hal yang sudah diungkapkan sebelumnya. Gereja yang bisa mengatasi penyesatan, hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini adalah gereja yang imannya kuat, imannya teguh, imannya kokoh. Pada bagian ini kita melihat Rasul Paulus, dia memakai istilah yang biasa dia pakai dalam dunia militer, kata tertib. Dalam terjemahan dari kata tertib, dari terjemahan bahasa Yunani, pakai kata takis, yang menunjuk kepada keteraturan. Tertib artinya teratur. Sedangkan ungkapan keteguhan dalam bahasa Yunani, stereoma, yang artinya teguh, yang artinya stabil. Jadi yang sedang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kelima adalah ungkapan isi hatinya untuk merasakan rasa sukacita karena kualitas jemaat yang memiliki iman yang teguh. Kalau dua ungkapan ini kita satukan, kita pakai di dalam bahasa dunia militer, memiliki nuansa yang semakin jelas sebenarnya. Yaitu menunjuk kepada begini, Rasul Paulus yang bersuka cita karena melihat gereja di dalam Kolose dalam susunannya yang teratur, yang akan menjadi garis depan yang teguh, yang kuat dalam menghadapi serangan-serangan musuh. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita secara pribadi, secara umum di dalam gereja, sehingga iman kita menjadi kuat? Ini pertanyaan yang harus segera kita jawab oleh setiap orang percaya. Ini bukan main-main, ini hal yang serius.
Tentu saja jemaat Tuhan harus diperlengkapi dengan ajaran yang alkitabiah, ajaran yang sehat, dan juga didorong untuk setiap kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi, bukan hanya dengar di YouTube, bukan hanya dengar dari orang lain, tapi kita mulai setiap hari secara teratur kita merenungkan firman Tuhan. Penyesatan yang berusaha memperdayakan gereja Tuhan pada akhir zaman ini antara lain melalui bidang ajaran-ajaran sesat, materialisme, sekularisme, dan yang lain-lain sebagainya. Firman Allah di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kita harus hati-hati. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Oleh karena itu, kita harus siap dan berjaga-jaga, saudara kasih dalam Tuhan. Setiap hal yang pernah diungkapkan oleh Tuhan, kita harus ambil, kita harus renungkan, sehingga firman Tuhan mulai mendarah daging. Firman Tuhan mulai hidup di dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 4 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kiranya kebenaran yang telah disampaikan dapat selalu memperlengkapi kita, sehingga kita mampu melewati kesesatan yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Kualitas kita tetap muncul, tetap nampak, yaitu kita kuat di dalam doa. Mulai bangun mesbah keluarga, doa pribadi di setiap kehidupan kita. Doa bukan hanya waktu khusus, tapi setiap saat kita bercakap, komunikasi dua arah. Kita ngomong, Tuhan dengar, Tuhan ngomong, kita dengar. Kemudian yang selanjutnya, kualitas yang muncul, kita mulai saling menguatkan, saling mengasihi, mulai komsal, terapkan komunitas saling itu dalam kehidupan kita. Kita mudah untuk menolong orang lain, mudah untuk memberi tumpangan bagi orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, kaya akan hikmat dan pengetahuan akan Kristus. Kita mulai fokus untuk mengenal Kristus. Kristus lebih penting dari yang lain. Mulai kita rajin, kita mulai merenungkan, kita mulai menggali firman Tuhan. Yang keempat, memiliki iman yang teguh. Iman muncul, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biar kiranya kehidupan kita selalu dikuatkan, selalu menjadi berkat bagi setiap orang. Biar kiranya firman pada saat ini memberkati kehidupan kita, membawa paradigma yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap kita. Biar kiranya setiap kami yang mendengar firman ini, kami bertumbuh sehingga kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami memiliki kehidupan doa yang semakin kuat. Bukan main-main, tapi kehidupan doa yang timbul dari komunikasi kami dengan Sang Raja Agung. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami mulai mudah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami mulai menolong satu dengan yang lain di dalam pertumbuhan pengenalan kepada Kristus lewat cell group, lewat pemahaman-pemahaman Alkitab yang lain, pendalaman Alkitab. Tuhan menolong setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami semakin mengasihi Kristus dan iman kami semakin kokoh, semakin teguh. Kami tidak gampang untuk dihancurkan, dipengaruhi dengan macam-macam ajaran yang sedang muncul di mana-mana Tuhan. Tapi kami memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat, bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kami. Berkati setiap kami Tuhan, biar kiranya kuasa Tuhan menjamah setiap kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat, yang sedang bergumul akan masalah, ditolong oleh Tuhan. Dan kiranya kemuliaan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saya berdoa, kiranya suatu ketika kita bertemu. Salam dari Melbourne, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang tercurah melimpah dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan melindungi pekerjaan kami, bisnis kami, apapun itu Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan kudus, kami akan memperingati pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, layakkan kami untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita angkat roti di tangan kanan kita dan percayalah bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, terpuji namamu Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami manunggal dengan Tuhan. Segala sesuatu, kehidupan kami kembali dimurnikan. Kodrat kami kembali, kami dipulihkan seluruhnya. Damai sejahtera Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kelepasan dari segala permasalahan kami. Jalan-jalan Tuhan bukakan untuk kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan setiap harinya di rumah masing-masing. Bible Study oleh Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi saudara yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Demikian ibadah online streaming GBI Rock Bellagio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan seluruh umat manusia. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh memiliki kepercayaan yang teguh dalam kehidupan kami kepadamu, hanya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau mengendalikan segala jalan kehidupan kami, keadaan apapun, kami selalu ada di dalam dan bersama dengan Tuhan. Begitu pula dengan bangsa dan negara kami, dengan kota kami Tuhan. Kami katakan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Jakarta dan kota-kota dimanapun berada, kabupaten, provinsi, apapun juga. Tuhan memberkati kami semua. Ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa para pemimpin kami Tuhan, memimpin pemerintahan kami, supaya mereka mendapatkan roh dan hikmat dari Tuhan. Dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, mereka takut akan Allah, sehingga bangsa dan negara ini dibawa untuk kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga membawa para pemimpin gereja kami, para orang tua kami, Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud Simeon, Bapak Novit Firman, beserta dengan istri, keluarga mereka. Tuhan, urapan-Mu yang luar biasa atas kehidupan mereka, kami percaya itu melimpah dan mengalir atas kehidupan seluruh jemaat. Mereka menjadi teladan, mereka menjadi contoh untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hanya di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan mereka. Kami bawa mereka kepadamu dan kami juga membawa jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi kami semua. Kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, penyertaannya yang sempurna, perlindungannya yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah atas kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.